kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Oh, betapa ajaib dan dahsyatnya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa lagi di kesempatan di mana kita bisa beribadah pada pagi hari ini. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati dan hidup kita. Kita arahkan pandangan kita tertuju kepada Tuhan dan kita bersyukur sepanjang satu minggu ini bagaimana penyertaan Tuhan sungguh luar biasa atas kehidupan kita. Mari kita awali dengan doa. Kami bersyukur Tuhan hari ini ketika kami membuka mata kami melihat anugerah dan kasih karunia-Mu terbuka buat setiap kami. Oleh sebab itu inilah waktu dan kesempatan kami untuk persembahkan doa, pujian, syukur kami bersama para umat-umat Tuhan. Kami arahkan pandangan dan hati kami tertuju kepada Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, dimuliakan di dalam kehidupan setiap kami. Engkaulah yang bertahta di atas seluruh kehidupan kami dan memimpin langkah kehidupan kami. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kami bersyukur, kami mempersiapkan hati kami untuk kami beribadah dan mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan dan dimuliakan dalam kehidupan kami. Kami segenap umat-Mu, gereja-Mu menaikkan pujian bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Segenap alam semesta menyanyikan kebesaran-Mu ya Tuhan. Oh haleluya. Glory, glory Yesus Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana.
dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Glory, haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Glory bagi Engkau Yesus Tuhan. Segala alam semesta tunduk kepada namamu, nama yang luar biasa, nama yang layak dipuji. Biarlah segala yang bernafas memuji Engkau Yesus Tuhan. Hosana, Hosana bagi Engkau Tuhan. Hosana, 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 layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia. Haleluya. Kita orang-orang yang diciptakan Tuhan untuk menjadi lebih daripada pemenang. Haleluya. Yang terus bergerak maju bagi hormat kemuliaan bagi Dia. Haleluya Yesus. Mari sama-sama katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara.
Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Amin. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan terus bersama-sama dengan kita, dan Tuhan selalu ada di dalam segala keadaan dari hidup kita. Kita harus senantiasa membawa hati dan seluruh kehidupan ini di hadapan Tuhan, melalui persekutuan di dalam firman-Nya, melalui persekutuan secara pribadi dengan Dia. Tentunya persekutuan kita di dalam firman-Nya akan terus menguatkan kita. Sebagaimana kalau kita membaca daripada ketujuh jemaat yang mendapatkan surat di dalam kitab Wahyu, ketujuh jemaat di sana dikatakan bahwa firman Tuhan yang akan senantiasa menjadi dasar daripada bagaimana pada akhirnya mereka akan ditanyai oleh Tuhan. Artinya bahwa berdasarkan firmanlah seperti apa hidup mereka dapat mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan menurut firman Allah itu sendiri. Itu sebabnya sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, saya mengajak kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa yang sangat baik yang senantiasa memeliharakan kehidupan kami. Dalam kehidupan ini ada banyak hal yang telah terjadi dan sedang berlangsung dalam kehidupan kami yang kadang-kadang kami tidak mampu pahami dan mengerti. Tetapi satu hal ya Tuhan, ajarkan bagi kami untuk kami masuk di dalam pengalaman-pengalaman itu dengan memaknainya, dengan mengerti akan setiap hal-hal yang Tuhan inginkan untuk kami boleh lalui dan kami boleh maknai sesuai dengan apa yang Engkau mau. Tuhan, Engkaulah satu-satunya kekuatan kami. Beri kami Roh-Mu yang kudus untuk kami dapat memahami dan menghidupi semuanya itu di dalam kekuatan daripada Roh-Mu yang kudus. Segala kemuliaan bagi Engkau Tuhan yang hadir dalam persekutuan kami bersama pada saat ini. Sekalipun kami berjauh-jauhan secara jarak, kami beribadah dari rumah,
tetapi satu hal, kami disatukan oleh Roh-Mu dan dalam persekutuan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal 23 ayat 26 sampai ayat 32. Lukas pasal 23 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-32. Saya akan baca untuk kita sekalian. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat yang dihukum mati bersama-sama dengan dia. Teks daripada Alkitab yang kita baca ini biasanya hanya direnungkan pada saat-saat menjelang Paskah. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu selalu update dan selalu cocok dalam segala situasi dan keadaan kita. Saya mengangkat akan teks daripada ayat firman Tuhan ini menjadi dasar perenungan kita, yaitu saya memberi judul terhadap renungan kita pada kesempatan pagi hari ini, yaitu belajar dari Simon Kirene. Belajar dari Simon Kirene. Simon dari Kirene adalah seorang yang berasal dari Afrika Utara. Dia adalah seseorang yang mungkin pedagang, tetapi dia memiliki asal atau suku bangsa adalah seorang Yahudi. Dia aslinya seorang Yahudi, tetapi dia adalah seorang Yahudi diaspora, yaitu Yahudi yang sudah pergi ke negeri lain, ke negara lain, yang sudah menyebar ke negara lain, lalu kemudian suatu saat menjelang Paskah dia datang ke Yerusalem. Kita tidak tahu apa yang menjadi maksud dan tujuan kedatangannya secara persis, karena kita tidak mendapati catatan yang banyak mengenai Simon dari Kirene ini. Tetapi kita tahu bahwa dia adalah sesosok pribadi yang dicatat oleh Alkitab, yang memikul daripada salib Yesus ketika Yesus sedang menjalani prosesi Via Dolorosa untuk menuju ke Golgota. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya pengalaman daripada yang dialami oleh Simon dari Kirene ini adalah sebuah pengalaman yang tidak pernah ia sangka-sangka. Tidak pernah dia duga akan menimpa dia, akan terjadi kepadanya ketika Yesus sedang digiring oleh orang banyak pada waktu itu, berjubel, orang-orang menyaksikan akan prosesi Via Dolorosa yang ditanggungkan kepada Yesus. Di saat itu, ketika Yesus terjatuh dalam keadaannya sebagai manusia, dia sudah menderita secara maksimal. Dia sudah menderita secara maksimal. Batas limit dalam keberadaannya sebagai manusia, dia benar-benar sudah tidak mampu. Yesus yang digambarkan di sini itu bukan seperti dalam mitos yang itu seperti Hercules yang begitu gagah perkasa, yang secara kekuatan otot, kekuatan ragawi itu betul-betul memiliki kemampuan yang melebihi daripada rata-rata normal daripada kebanyakan manusia. Tetapi yang digambarkan oleh Alkitab, Yesus dalam keberadaannya sebagai manusia, dalam kekuatannya, dia memiliki kemampuan yang terbatas. Dia memiliki kemampuan yang terlimitasi.
yang terbatas, dan itu sudah merupakan kemampuan yang maksimal secara manusia, dalam keberadaan yang manusia. Dan kemudian dia terjatuh dalam keadaan pada waktu saat dia memanggul, dia memikul akan tiang salib itu yang akan dibawanya ke puncak Golgota. Lalu kemudian pada saat dia jatuh, lalu seorang yang bernama Simon dari Kirene dipaksa oleh tentara Romawi untuk menggantikan daripada Yesus yang memikul daripada tiang salib pada waktu itu. Dan kita tahu sebagaimana yang dikisahkan oleh Alkitab, lalu kemudian Simon dari Kirene lah yang memanggul akan tiang salib itu, akan salib itu. Saya ingin membawa kita untuk bersama-sama mengkorelasikan atau menghubungkan akan peristiwa ini dengan kehidupan kita hari ini. Apa hubungannya, apa rentetan benang merahnya antara peristiwa ini dengan kehidupan kita hari ini. Dalam hidup ini, Tuhan menganugerahkan kepada kita kesempatan demi kesempatan, termasuk hidup itu sendiri. Hidup itu sendiri tentunya adalah anugerah. Dan anugerah yang kita hidupi di dalam iman kita sebagai orang-orang percaya, tentunya segala yang terjadi, kita ini adalah subjek di dalamnya. Tetapi sekaligus dari hidup itu, kita adalah objek. Artinya adalah, kita adalah pelaku daripada hidup itu, sekaligus kita adalah yang mengalami segala peristiwa-peristiwa di dalamnya, dalam tanda kutip sebagai penderita. Kita yang mengalami sebagai objeknya, yang bersentuhan dengan kehidupan kita hal-hal yang tidak dapat kita pahami, yang kita tidak dapat mengerti. Tentunya sebagai seorang Simon dari Kirene, ketika dia ingin, mungkin saja pada waktu itu ketika dia menyaksikan apa yang sedang terjadi, mungkin karena didorong oleh kuriositasnya, keingintahuannya yang disebut oleh anak muda sekarang itu rasa keponya dia ingin mengetahui apa yang sedang terjadi pada saat ini. Kok begitu ramai? Kok begitu heboh? Rupa-rupanya Yesus dari Nazaret sedang menuju kepada tiang salib. Lalu kemudian mungkin juga pada waktu itu dia berada pada posisi yang paling depan, dan Yesus terjatuh tersungkur di hadapannya. Sehingga dialah yang kemudian itu harus menggantikan daripada peristiwa. Dialah yang harus menggantikan untuk memikul salib itu, melanjutkannya. Dalam pergumulan beriman ini, ada banyak hal yang kita tidak bisa pahami. Ada banyak hal yang kita tidak mengerti, lalu kemudian sekonyong-konyong terjadi kepada kita. Secara tiba-tiba terjadi kepada kita. Tentunya, ini merupakan sebuah pertanyaan demi pertanyaan akan datang silih berganti di dalam pergumulan kita, mengkaitkan antara pengalaman-pengalaman kita itu kepada Tuhan yang dapat saja tentunya kita ajukan kepada Dia. Mengapa hal ini terjadi kepadaku? Mengapa harus aku? Kenapa harus kepada saya? Kita percaya kepada Alkitab. Kita percaya kepada firman Allah. Alkitab berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu sebabnya kita harus membawa segenap hidup ini kepada Tuhan, kepada firman-Nya, mencocokkan segala sesuatu yang sedang berlangsung ini. Apakah benar-benar kehidupan yang sedang berlangsung ini dapat kita maknai, dapat kita mengerti, dapat kita isi dengan nilai-nilai iman sebagaimana seharusnya sebagai orang percaya. Sehingga hidup yang kita jalani bukanlah seperti hidup yang dijalankan, yang dimengerti, yang diisi oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, yang tidak memahami akan firman Allah, yang tidak mengerti akan firman Allah. Di sini kita akan belajar bahwa ada banyak hal memang dalam hidup ini yang kita tidak bisa pahami, yang tidak masuk di akal kita, tetapi itu terjadi dalam hidup kita. Terjadi di dalam keluarga kita, terjadi di dalam kehidupan pribadi kita,
terjadi di dalam pekerjaan kita, terjadi di dalam hubungan kita dengan orang-orang yang kita kasihi, terjadi dengan orang-orang yang ada dalam rumah kita, terjadi dengan lingkup sosial pergaulan kita. Di dalam hal apapun, ada hal-hal ya yang masing-masing orang yang tentunya jalan cerita hidupnya berbeda-beda. Tetapi banyak hal dalam hidup ini kita tidak mampu memahaminya. Karena itu merupakan sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Dan Alkitab, Tuhan memanggil kita untuk bisa mengisi kehidupan ini dengan nilai-nilai kekekalan. Kita dapat mengisi hidup ini, betul-betul hidup ini bukan sekedar hidup, bukan sekedar seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, mengejar apa yang dikejar oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi kita benar-benar mengejar hidup yang sungguh-sungguh memuliakan Allah di dalamnya. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darahnya, hidup ini harus kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca akan jemaat yang ada di kitab Wahyu. Ada 7 jemaat di sana. Mereka tentunya, ya, kalau kita melihat di sana itu, mereka diperhadapkan dengan firman Allah kelak. Di dalam firman Allah mereka akan diperhadapkan dengan firman Allah. Misalnya saja, kepada jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia. Inilah firman dari Dia yang memegang ke7 bintang di tangan kanannya. Kepada jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Kepada jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata 2. Kepada jemaat di Tiatira, inilah firman Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Inilah firman. Kepada jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ke7 roh Allah. Kepada jemaat di Philadelphia, inilah firman yang dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila menutup, tidak ada yang dapat membuka. Kepada jemaat yang di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi, di sana kita melihat bahwa ke7 jemaat ini diperhadapkan dengan firman. Firman akan menyatakan siapa diri kita sebenar-benarnya. Firman Allah akan menyatakan siapa diri kita sebenarnya. Seperti apa hidup yang telah kita hidupi kelak. Kelak firman itulah yang akan menelanjangi dosa. Firman itulah yang akan membuka seluruh dosa. Firman, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Firman Allah lah yang akan membuka semua yang telah kita hidupi selama ini. Itu sebabnya kita harus kembali kepada firman Allah ini. Nah, belajar daripada kisah daripada Simon orang Kirene ini, yang merupakan tokoh Alkitab yang catatannya sangat sedikit, tetapi dia adalah satu tokoh yang telah mencicipi, yang telah masuk di dalam pengalaman merasakan akan salib Kristus. Paulus pernah menulis kepada jemaat yang ada di Filipi. Dia begitu rindu, dia begitu ingin, dan itu menjadi ambisinya dia. Dia ingin mencicipi daripada cawan penderitaan Kristus. Wow, ini sesuatu yang begitu luar biasa. Ini sesuatu yang begitu dahsyat. Ini sesuatu yang begitu dahsyat. Ini adalah sesuatu yang begitu luar biasa. Ini adalah sesuatu yang begitu hebat. Ini adalah sesuatu yang begitu mulia. Ini adalah sesuatu yang begitu agung. Manusia, dunia mengejar apa yang menurut dunia adalah hal yang agung, hal yang dahsyat, hal yang luar biasa menurut standar dunia. Tetapi bagaimana kita benar-benar menghidupi sebuah kehidupan
yang sungguh-sungguh menurut firman itu sendiri, memandangnya sebagai sesuatu yang agung, yang mulia. Paulus berkata bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, di mana aku menjadi sama dengan Dia di dalam penderitaannya, di dalam kematiannya. Wow, itu sesuatu yang dia kehendaki, yang dia ingini. Simon orang Kirene, ya secara letterlek, secara literal, secara fisik, dia masuk di dalam pengalaman itu. Ya. Nah, sekarang ketika kita masuk dalam kehidupan ini, saya ingin cerita mengenai seorang kisah daripada seorang istri daripada seorang hamba Tuhan. Ketika dia pergi ke sebuah ATM. Istri daripada seorang hamba Tuhan pergi ke ATM ketika dia ingin mengambil uang. Lalu kemudian itu di pintu ATM, lalu kemudian seorang penjamret datang untuk melakukan sebuah tindakan kejahatan kepada dia. Lalu kemudian terjadi rebut-rebutan daripada ATM-nya, kartu ATM ini. Ketika dia rebut-rebutan, dia mempertahankan, si istri hamba Tuhan ini, dia mempertahankan akan kartu ATM itu. Lalu kemudian itu dia akhirnya mengejar akan si pelaku ini, pelaku jambret ini. Dia mengejar, lalu ketika dia mengejar akan penjamret ini, lalu di luar kendali, dia ditabrak oleh angkot. Dia meninggal. Tentunya kejadian itu akan mengubah situasi dan keadaan dan seluruh sistem di dalam kehidupan suami dan anak-anak daripada si ibu itu. Ini bukan pengalaman yang mudah untuk direnungkan. Tiba-tiba saja terjadi. Tentunya si ibu ini tidak pernah tahu bahwa hari itu hidupnya akan selesai. Hari itu hidupnya akan berakhir. Tentunya ada banyak hal, pengalaman-pengalaman di luar sana. Kalau kita melihat pengalaman-pengalaman yang kita tidak mampu memahami, kita tidak sanggup untuk menyelami apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kerjakan di sana. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seorang yang bernama Joni Eareckson Tada adalah seorang penulis sekaligus seorang pelukis. Dia adalah seorang yang tadinya dia adalah seorang gadis yang begitu cantik, ya. Rambutnya bagus, matanya biru, dia berasal dari keluarga yang baik-baik dan cukup mampu. Dia memiliki hobi naik kuda. Dia suka olahraga, dia suka atletik, dia suka juga berenang. Satu ketika dia melompat berenang, diving ke sebuah danau. Tanpa dia ketahui ketika dia melompat, ternyata air danau itu sudah surut dan sudah dangkal, ya, sudah dangkal. Ketika dia melompat, ternyata dia salah. Dia keliru. Dia melompat ke air yang dangkal. Lalu kemudian itu dia mengalami kecelakaan saat itu, lalu dia mengalami koma. Dia tidak sadarkan diri selama 2 hari. Lalu kemudian setelah 2 hari dia baru sadar. Ternyata dari leher sampai kakinya itu mengalami lumpuh total. Hanya dari leher ke atas yang bisa bergerak. Sementara dari leher ke bawah itu lumpuh semuanya. Sebagai seorang anak gadis yang mencintai Tuhan, dia adalah seorang gadis yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tentunya pada saat dia sadar, dia bergumul di dalam imannya. Dia bergumul dalam imannya, kenapa ini harus menimpa dia? Ada kemarahan yang tersimpan di dalam hatinya. Ada kemarahan, ada gelisah. Ada rasa gelisah di dalam dirinya yang membuat dia itu tidak mampu memahami apa yang sedang terjadi dalam dirinya. Sehingga ketika teman-temannya datang mengunjungi dia sebagai seorang gadis yang begitu cantik dan punya masa depan yang baik menurut manusia pada waktu itu, lalu kemudian ketika dia mengalami kecelakaan pada waktu itu, tentunya dia mengalami putus asa yang begitu luar biasa. Ketika teman-temannya datang mengunjungi dia, teman-temannya itu sampai tidak mampu untuk memandang, melihat keadaan dia, betapa menderitanya dia. Lalu kemudian dia meminta kepada teman-temannya untuk membunuh dirinya. Dia minta mati.
Dia minta supaya dia segera berakhir hidupnya saat itu. Wah, seorang yang begitu cinta Tuhan, lalu tiba-tiba dia mengalami putus asa, dan dalam kemarahannya dia meminta supaya hidupnya berakhir pada waktu itu. Tetapi teman-temannya tidak mampu melakukan itu, tidak bisa melakukan hal itu. Seseorang yang dalam pergumulannya bahkan memilih untuk mati saja tidak bisa. Memilih untuk mati saja tidak bisa. Itu yang dialami oleh seorang Joni Eareckson Tada, seorang gadis, bukan laki-laki ya. Joni kalau bagi orang Indonesia ya nama laki-laki. Ya. Dia adalah seorang gadis yang begitu cantik, tapi kemudian dia harus mengalami kecelakaan yang begitu mengenaskan. Lalu kemudian dalam masa-masa pergumulan itu, kakaknya, saudaranya laki-laki datang menghibur dia dan menguatkan dia. Dia mengatakan kepada Joni Eareckson Tada dalam keputusasaannya, penderitaanmu belumlah sebanding dengan penderitaan Kristus. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Rasanya tidak cocok dengan apa yang dialami pada waktu itu. Jiwanya memberontak. Di dalam kepahitan, di dalam kemarahan, dia mengajukan akan pergumulan-pergumulannya di hadapan Tuhan. Kenapa harus dia? Kenapa harus dialaminya? Hal ini ditimpakan kepada dia. Dia kurang apa? Apa dosanya sehingga harus dia mengalami akan peristiwa yang begitu malang sampai sedemikian? Tetapi rupa-rupanya perkataan daripada kakaknya itu mancep, itu masuk di dalam hatinya. Itu masuk di dalam hatinya. Sampai pada akhirnya dia berubah. Sampai pada akhirnya dia mengalami sebuah restorasi iman. Dan pada akhirnya dia menjadi seorang penulis buku Kristen yang memotivasi banyak orang, yang memotivasi orang-orang cacat. Dia menulis buku. Dia melukis dengan menggunakan giginya, menggunakan kuas itu dengan menggigit akan kuas itu lalu melukis. Hasil-hasil karyanya begitu terkenal. Hari ini kita mengenal dengan nama Joni Eareckson Tada. Tada itu adalah nama daripada suaminya karena orang Jepang. Ya, pengalaman itu ternyata membawa dia kepada Kristus, membawa dia untuk memuliakan Kristus. Pengalaman itu tentunya ini sesuatu yang secara manusia itu tidak mampu untuk dipahami. Tetapi ternyata itu mengubah hidupnya dan dia tidak putus asa dengan hal itu. Justru itu menjadi batu loncatan. Itu menjadi batu loncatan bagi dia untuk dia boleh memahami, memaknai akan sebenarnya hidup ini untuk apa. Hidup ini tujuannya apa? Karena kita harus percaya segala hal yang terjadi itu ada tujuannya di dalamnya. Ada purpose di dalamnya yang Tuhan kehendaki untuk kita bisa maknai akan semuanya itu. Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Apa yang menjadi kerinduan kita? Apa yang menjadi angan-angan kita, impian terbesar kita dalam hidup ini? Benarkah kita ingin, kita rindu untuk mencari akan Tuhan dan kehendaknya dalam hidup ini? Saya mau menyampaikan mengenai kebutuhan manusia yang pernah dituliskan oleh yang namanya Abraham Maslow. Ya, dia membagi akan hasil daripada dia melakukan sebuah riset atas kebutuhan-kebutuhan manusia. Ya, dia memberikan tingkatan-tingkatannya itu ada 6 tingkatan. Yang pertama itu adalah orang-orang yang tingkatan paling dasar, di mana tujuan hidupnya itu adalah materi atau uang. Tujuan hidupnya semata-mata yang dia kejar, yang dia cari dalam hidup ini adalah materi dan uang. Itu tidak pandang itu Kristen atau bukan Kristen, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun etnisnya, apapun suku bangsanya, yang dia kejar adalah uang dan materi. Hidup ini
yang dia isi adalah pengejaran akan hal itu. Yang dia isi adalah pengejaran akan hal itu. Tentunya ini merupakan sesuatu yang menurut dunia itu sesuatu yang wajar dan memang merupakan sebuah kebutuhan. Setiap orang memang harus mengusahakan untuk dia dapat menafkahi, bahkan dia boleh dipakai ya untuk menjadi menjadi alat berkat bagi banyak orang. Tentunya ya yang dimaksudkan oleh Abraham Maslow di sini itu adalah tujuan hidup semata-mata hanyalah untuk uang dan materi. Itu paling dasar sekali. Itu dikejar oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Lalu kemudian itu ketika naik tingkatannya, yang dia kejar itu adalah rasa aman, security-nya. Bagaimana dia merasa aman dalam hidup ini? Ya, itu sebabnya dia bisa membangun ya rumah yang lebih aman, dia bisa ya cari tempat yang dia memiliki pilihan-pilihan dalam hidup ini. Ya. Bagaimana hidupnya itu betul-betul tuh aman, nyaman. Dia benar-benar dapat membuat hidupnya itu bebas daripada gangguan dan itu menjadi tujuan hidupnya. Lalu kemudian naik yang ketiga, ya. Yang ketiga itu adalah merasa dicintai dan memiliki. Seorang dokter yang kemudian itu anaknya itu terjerat narkoba, seorang dokter yang kemudian anaknya terjerat narkoba, ternyata rupa-rupanya uang yang dikumpulkan itu tidak menjawab akan persoalan hidupnya. Dia kecewa, dia merasa hidupnya itu begitu kurang. Kenapa? Karena anaknya itu terjerat narkoba sehingga dia tinggalkan, ya. Dia tidak terlalu mengejar akan karirnya dalam kedokteran, dalam dunia kedokterannya itu. Lalu kemudian itu dia berusaha untuk bagaimana supaya anaknya ini dipulihkan. Bagaimana anaknya itu bisa pulih kembali. Karena apa? Pada waktu dia terjun di dalam dunia kedokteran, dia mendedikasikan seluruh waktu-waktunya, seluruh tenaganya, perhatiannya itu banyak hanya untuk mengurusi hal-hal itu, sementara keluarganya sudah terabaikan. Dan pada akhirnya anaknya itu terjerat di dalam narkoba. Lalu kemudian itu setelah dia sadar bahwa ternyata kebutuhan akan hidup ini tidak sekedar akan hal-hal itu, tetapi dia membutuhkan akan bagaimana keluarganya betul-betul dapat menikmati, ada rasa kehangatan di dalam keluarga itu. Lalu kemudian itu beranjak lebih ke atas lagi itu, ya. Kebutuhan manusia itu adalah self esteem, yaitu kesadaran akan punya kelebihan dan dia ingin kembangkan. Orang-orang yang menyadari bahwa saya punya sesuatu dan saya ingin mengembangkan akan hal itu. Jadi dia mengeluarkan seluruh potensinya, dia ingin mengeksplorasi akan potensinya itu, lalu kemudian itu dia ingin menunjukkan bahwa dia bisa. Nah, ini adalah kebutuhan daripada orang-orang yang sudah naik lagi akan level daripada kebutuhannya. Itu sebabnya dia merasa happy, dia merasa senang ketika dia bisa menunjukkan bahwa dia bisa. Ya, lalu kemudian itu meningkat lagi kepada yang namanya yang kelima, yaitu estetika, yaitu di mana dia merasa bahwa hidup ini tidak cukup hanya menunjukkan kemampuan diri, tetapi dia harus bermanfaat. Bill Gates, ya. Bill Gates itu menyumbangkan, seorang filantropis ya yang terkenal. Dia menyumbangkan lebih daripada separuh daripada uangnya itu kepada hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan. Beberapa waktu ini ketika corona, saya ingin menyinggung ini sedikit ya, supaya ini jangan menjadi hoax, bahwa beberapa waktu ini orang menghubung-hubungkan seolah-olah corona ini, COVID ini adalah rancangan daripada Bill Gates. Padahal Bill Gates itu adalah seorang yang pandai dan dia memprediksi di dalam kacamata kemampuan dia melihat hal-hal yang apa yang akan terjadi ke depan. Ketika presentasi dia untuk mengantisipasi lalu kemudian membuat antivirus daripada corona ini, ketika dia mempresentasikan itu lalu kemudian maksud baiknya itu dicurigai seolah-olah dia yang membuat akan hal itu. Sebenarnya karena kemampuan futuristiknya, kemampuan membaca zaman, bahwa nanti ini zaman ini akan kemana. Sebenarnya itu merupakan kemampuan yang tidak dimiliki banyak orang. Menilai zaman itu
Ada orang-orang tertentu yang diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk bisa melihat nih, nanti ini kemajuan teknologi itu nanti arahnya kemana. Nanti tantangan-tantangan dunia ke depan itu apa? Nah, Bill Gates itu sudah menangkap hal itu. Ketika dia mempresentasikan itu bukan seolah-olah dia yang dia yang membuat, yang merupakan sebuah konspirasi sehingga dia membuat akan hal itu. Pada akhirnya dia dicurigai sebagai melakukan konspirasi tadi itu, lalu kemudian dia akan menjual vaksinnya yang sampai hari ini juga belum ketemu vaksin itu, lalu kemudian itu ya dia akan meraup keuntungan sebesar-besarnya karena apa? Mempengaruhi seluruh dunia. Saya kira itu sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kita tidak bisa mengambil sebuah kesimpulan yang begitu prematur seperti itu. Ya, padahal dia adalah seorang yang pandai, yang pintar, yang yang mampu melihat apa yang akan terjadi ke depan. Dan ada orang-orang tertentu ya memang memiliki kemampuan futuristik yang seperti itu. Bukan peramal, tapi memang berdasarkan data-data, berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman di masa lalu, dia bisa melihat kemana arah daripada zaman ini. Ya, nah kembali tadi itu, bahwa Bill Gates adalah seorang yang memberikan akan uangnya itu untuk kemanusiaan. Dan tujuan dia itu baik, karena apa? Dia sudah untuk kebutuhan-kebutuhan hari-hari yang untuk dia itu tidak akan habis dia makan sendiri, tidak akan habis untuk dia konsumsi sendiri. Dia sudah memiliki kebutuhan yang lebih. Bagaimana hidupnya ini bermanfaat bagi kemanusiaan. Itu dituntut oleh rasa itu. Sehingga kebutuhan manusia tadi itu akan sampai ke sana. Naik kepada berikutnya, kebutuhan berikutnya itu adalah bagaimana menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Menjadi seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu kebutuhan tertinggi. Kebutuhan orang yang mencapai taraf kehidupan daripada rohani yang benar-benar digerakkan oleh kesadarannya bahwa sesungguhnya kebutuhannya lagi itu tidak lagi seperti yang juga dihidupi oleh orang-orang dunia. Bagaimana hidup kita ini sungguh-sungguh saya mau menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Simon dari Kirene tadi itu, kalau kita melihat memang pengalaman secara kronologinya, dia memanggul akan salib itu. Kalau kita melihat di dalam ayat-ayat yang lain, di ayat-ayat yang lain itu ternyata rupa-rupanya dia punya anak, Dia punya anak yang namanya Rufus dan Alexander. Rufus dan Alexander itu adalah orang yang kemudian itu percaya Tuhan. Dia ini kemudian itu percaya Tuhan, dia beriman kepada Tuhan, bahwa dengan pengalaman tadi itu memanggul salib daripada Yesus, itu tidak menjadikan dia itu menjadi pahit, tidak menjadikan dia putus asa atas hidup ini. Justru dia menjadi salah satu orang yang percaya. Kita tidak tahu bagaimana pengalaman titik baliknya dia. Apakah pada waktu dia terus mengikuti Via Dolorosa itu, lalu kemudian dia menyaksikan bagaimana gelap gulitannya daripada kematian Yesus pada waktu itu, lalu kemudian itu gelap gulita terjadi pada saat itu, lalu kemudian kepala pasukan, kepala serdadu Romawi pada waktu itu yang tersungkur dan mengatakan sungguh dia adalah anak Allah. Apakah pengalaman itu yang membuat dia? Kita tidak tahu dan tidak ada catatan tentang itu. Yang jelas dia orang yang beriman, dan generasinya anaknya pun itu menjadi percaya kepada Tuhan. Bahkan Rasul Paulus tetap pernah menulis dalam suratnya itu, ibunya itu disebutkan sebagai orang yang dikasihi oleh, yang diingat oleh Rasul Paulus di dalam suratnya. Itu menunjukkan bahwa mereka adalah orang pilihan. Dia adalah orang pilihan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak hal dalam hidup ini yang sebenarnya bisa kita ajukan kepada Tuhan. Tetapi di dalam hidup ini, apa yang sedang terjadi, apa yang sedang berlaku dalam hidup ini, tentunya akan membuat kita itu justru semakin mengerti bahwa hidup yang Tuhan karuniakan ini adalah untuk
memuliakan Dia. Saya mengerti apa yang sedang terjadi ini untuk mengerjakan sesuatu, untuk saya menangkap maksud Tuhan di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, menangkap maksud Tuhan dalam hidup ini harus menjadi prioritas kita. Harus menjadi tujuan kita. Ya, menangkap maksud Tuhan dalam hidup ini harus menjadi prioritas kita. Jikalau dalam hidup ini ternyata atau rupa-rupanya hidup kita sama saja dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, itu pertanda bahwa sebenarnya kita bukan orang beriman. Kita bukan orang beriman. Kalau ternyata hidup kita itu sama saja, ya, dalam persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulannya, orang di luar Tuhan pun itu mengalami pergumulan yang juga dialami oleh orang percaya. Tapi kalau ternyata di dalam pergumulan ini kita memaknainya cuman sekedar bagaimana sembuh, bagaimana saya lepas daripada persoalan-persoalan ABC yang mungkin sudah menumpuk begitu banyak. Lalu kemudian kita hanya menyelesaikannya masalah itu, kita hanya merespon masalah itu, tapi kita tidak berespon terhadap Tuhan, kita tidak berespon terhadap Allah. Itu menjadi tanda sebenarnya kita bukan orang beriman. Karena orang yang beriman, sekecil apapun, dia akan menarik segala sesuatu yang dialaminya itu di hadapan Tuhan, dan dia menyerahkan kepada Tuhan. Sebenarnya apa ini pergumulan ini Tuhan? Pergumulan ini saya memahami apa? Dan orang-orang yang mencari kehendaknya, orang-orang yang mencari akan maunya Tuhan, itu adalah petunjuk, itu adalah tanda orang yang bertumbuh. Orang yang bertumbuh itu betul-betul dari sehari ke sehari, ya. Sekalipun ada yang lambat, tetapi dia mengalami perubahan dalam pengenalannya kepada rencana Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Jadi dia tidak stuck. Dulu 10 tahun lalu dengan hari ini sama. Pelajarannya sama. Loh, kalau ternyata pelajarannya sama, itu petunjuk, itu tanda bahwa dia tidak tumbuh. Tidak tumbuh, itu sama dengan mati. Ya, kalaupun misalnya baik, kalaupun kelihatannya saleh, tapi itu juga kalau ternyata sama dengan orang-orang yang tidak beriman, kita harus betul-betul melihat diri kita di hadapan Allah. Tuhan, pertumbuhanku ini bagaimana? Kita harus memperkarakan ini. Kita harus berperkara dalam hal itu. Jadi jangan hanya merespon kepada hal-hal yang sifatnya itu juga orang dunia sana itu respon terhadap hal-hal itu. Bagaimana saya di hadapan Tuhan? Bagaimana hidupku ini di hadapan Tuhan? Ya, bersyukur. Loh, orang dunia juga itu, orang beragama di luar sana itu juga bersyukur. Tapi pertanyaannya, bagaimana saya mengenal Tuhan? Apakah saya mengejar? Saya sungguh-sungguh mengejar akan pengenalanku kepada Tuhan secara benar. Secara sungguh-sungguh di dalam lapar dan haus untuk Tuhan. Apa ini Tuhan? Saya masuk meneropong dan merenungkan firman. Oh, rupa-rupanya begini. Di dalam perenungan kita pada waktu kita belum tidur, kita merenungkan Tuhan dalam sepanjang hari ini. Saya mengalami ini, saya berhadapan dengan si ini. Apakah kita benar-benar membawa masuk nilai-nilai iman? Sehingga ketika besok hari kita sudah belajar daripada pengalaman yang kemarin. Kita tidak sama lagi responnya. Kalau ternyata responnya masih sama, berarti kita belum mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan itu harus mengubah, sekalipun itu cuma sedikit, tapi itu sudah ada keubahan. Seperti tumbuhan, ya, yang namanya tumbuh, itu pasti ada perubahan. Sekalipun ada yang kelihatannya seolah-olah begitu lama, tetapi dia tumbuh. Namanya tumbuh, itu pasti ada perubahan. Mari, kita benar-benar membawa kehidupan yang seperti Simon dari Kirene ini. Rupa-rupanya pengalaman yang tidak dia sangkakan terjadi, justru itu membawa dia kepada Kristus, membawa keluarganya kepada Kristus. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama masuk.
di dalam pengalaman yang semakin dalam, berjalan di dalam pengalaman yang semakin dalam. Mari Bapak Ibu, mari kita masuk di dalam pengalaman yang semakin dalam untuk mengenal rencana Allah, kehendak Allah dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Roh Kudus, Engkau adalah kemampuan diri kami. Kami sadar kami tidak mampu Tuhan. Tetapi ketika Roh-Mu bekerja di dalam kami, di dalam keterbatasan kami, ketika kami menyiapkan diri kami untuk kami mau dipimpin dan dituntun oleh Engkau, ketika pengalaman-pengalaman yang tidak kami sangkakan terjadi, dan itu begitu berat secara daging bagi kami, Tuhan, kekuatan-Mu yang berlimpah-limpah yang akan membuat kami Tuhan semakin melihat kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami akan keluar sebagai pemenang. Kami akan keluar dengan sorak-sorai. Sekalipun hari ini kami harus mencucurkan air mata. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Roh